Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu usul fikih, apa itu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau hukum fikih. Nah, pada video ini, kita akan membahas satu lagi sumber hukum Islam, yaitu As-Sunnah. Baik, kita akan langsung masuk ke materi, teman-teman. Apa itu as-sunnah? Ya, kita akan mulai dengan membahas definisinya. As-sunnah ini memiliki beberapa definisi. Ada definisi secara etimologi, secara asal-usul bahasa. Ada juga definisi yang sifatnya adalah terminologi, yaitu pengertian sebagaimana yang digunakan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini adalah para ahli hukum Islam. Secara asal-usul kata, as-sunnah itu diambil dari kata ya, as-sunnah. Kata ini seakar dengan kata as-sanah ya, yang mana kedua-duanya memiliki satu titik temu, yaitu sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. As-sunnah dengan kata as-sanah gitu ya. Nah, as-sunnah sendiri secara bahasa ini berarti as-sirah wa tariqah al-mu'tadah, yaitu suatu cara hidup, cara berperilaku yang telah menjadi kebiasaan seseorang atau suatu komunitas. Jadi kalau sebuah gaya hidup, sebuah cara hidup ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan, baik di tingkat individu maupun masyarakat, dia bisa disebut sebagai sunnah. Sedangkan di dalam istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum Islam ya tentunya, sunnah adalah kullu ma sadara an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, yaitu segala sesuatu yang muncul dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk pernyataan, perkataan, sabda-sabda maupun perbuatan, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi, maupun takrir atau persetujuan. Jadi misalnya Nabi menyaksikan sesuatu, Nabi tidak mengomentari, ini disebut sebagai persetujuan, menunjukkan bahwasanya itu disetujui oleh Nabi. Nah, perbuatan, perkataan, dan persetujuan ini adalah masuk dalam kategori sunnah. Dari definisi yang telah disampaikan tadi, kita bisa membagi sunnah ke dalam 3 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah artinya sunnah yang berbentuk ucapan atau sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya adalah kata-kata Nabi yang berbentuk laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Seandainya saya tidak merasa khawatir akan memberatkan umat saya, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Sunnah ini, ucapan ini ya, menjadi dasar bagi hukum Islam, yaitu anjuran melakukan siwak ketika akan melakukan wudu. Kata-kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akulli wudu'in, ini tergolong sebagai sunnah qauliyah atau sunnah yang berbentuk kata-kata atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian disaksikan oleh para sahabat. Contohnya adalah suatu ketika ada seorang tabi'in bernama Humran. Ini dipanggil oleh sahabat Utsman ibnu Affan. Dia memerintahkan agar Humran ya membawakan air untuk berwudu. Lalu sahabat Utsman bin Affan
berwudu, ya, memulai dari cuci tangan, berkumur, beristingsyak, beristingtar, dan seterusnya. Lalu di akhir praktik sahabat Utsman bin Affan ini berwudu, beliau mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Apa yang disaksikan oleh sahabat Utsman ibnu Affan, ya, ini adalah bentuk perbuatan Nabi, bentuk fi'lun Nabi. Dengan demikian, apa yang dilakukan Nabi dengan mempraktikkan wudu ini adalah bentuk sunnah fi'liyah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah atau persetujuan Nabi. Seperti cerita tentang bahwa suatu ketika Nabi dan Sayyidina Ali pergi keluar daerah. Di daerah itu orang terbiasa memakan hewan dhab, sejenis kadal, ya, yang hidup di padang pasir. Masyarakat di sana terbiasa memakan hewan dhab ini. Lalu Rasulullah melihat, ya, Sayyidina Ali memakan hewan dhab tersebut. Nah, Rasulullah tidak mengingkarinya. Dalam konteks ini dipahami bahwa Rasulullah memberikan persetujuan tentang kebolehan mengkonsumsi daging hewan dhab. Inilah salah satu contoh persetujuan Nabi. Inilah kategori dari sunnah takririyah.